Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dwi Saraswati SPD MSI. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan tugas kami. Perkenalkan, saya Anissa Hayatani dari PN 2315100092. Kami dari kelompok 15 akan membahas mengenai praktek Good Corporate Governance and Development atau GCG, di mana yang akan kami bahas yaitu pengertian GCG and Development. Yang kedua ada prinsip GCG. Yang ketiga ada relevan articles class. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian GCG and Development adalah seperangkat prinsip, nilai, dan praktek tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk memastikan perusahaan dijalankan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan yang terlibat. GCG melibatkan peraturan hubungan antara pemegang saham, pengurus saham, kreditur, pemerintah, karyawan, serta pihak internal dan eksternal lainnya, sehingga tercipta sistem pengelolaan perusahaan yang dapat meningkatkan nilai tambah dan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Materi yang kedua ada prinsip-prinsip GCG. Sistem pengelolaan perusahaan yang baik dan transparan yang melibatkan prinsip-prinsip seperti 1. Keterbukaan atau transparansi. Perusahaan harus terbuka dalam menyampaikan informasi yang relevan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua ada akuntabilitas atau accountability. Perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta mempertanggungjawabkan kinerja kepada pemegang saham dan pemangku. Ketiga ada pertanggungjawaban atau responsibility. Perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak dari kegiatan usaha terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keempat ada kemandirian atau independence. Perusahaan harus memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan tanpa adanya intervensi yang tidak wajar dari pihak luar. Dan terakhir ada kesetaraan dan kewajaran atau fairness. Perusahaan harus memperlakukan semua pemegang saham dan pemangku kepentingan adil dan wajar. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, saya Yulia Ribuna Berbangun dengan MPM 23151000008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus penerapan prinsip Good Corporate Governance dan Development pada PT KCIC atau Kereta Cepat Indonesia Cina. Untuk prinsip pertama yaitu keterbukaan atau transparansi. Dalam menjaga objektivitas dalam bisnis, PT KCIC menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses serta dipahami oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi ini diwujudkan oleh KCIC dengan selalu menyediakan informasi keuangan maupun non-keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. KCIC mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Untuk prinsip kedua yaitu akuntabilitas atau accountability. Dalam menjalankan proses bisnisnya, KCIC mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. PT KCIC dikelola secara benar, terukur, profesional, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.
Perseroan ini juga menjamin kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing organ perusahaan seperti Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan yang memungkinkan pengelolaan KCIC terlaksana secara efektif. Baik, untuk prinsip selanjutnya yaitu yang ketiga, pertanggungjawaban atau responsibility. Pertanggungjawaban KCIC merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Responsibilitas menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip korporasi yang sehat. KCIC mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan tenaga kerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan, keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, bekerja sama secara aktif untuk bersama dan berusaha untuk memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat. Yang keempat yaitu prinsip kemandirian atau independence. Dalam hubungan dengan asas independensi, PT KCIC dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran di bawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian untuk prinsip terakhir yaitu yang kelima, kesetaraan dan kewajaran atau fairness. Dalam melaksanakan kegiatannya, perseroan ini senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan. PT KCIC menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapat perlakuan yang adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KCIC akan memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, asal-usul, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan kinerja. Bahas mengenai implementasi Good Corporate Governance and Development atau GCG di PT KCIC. Nah, untuk pertama, implementasi yang dilakukan oleh PT KCIC adalah pembentukan Dewan Komisaris dan Direksi yang independen. KCIC ini memiliki struktur organisasi yang jelas dengan Dewan Komisaris dan Direksi yang berperan secara independen, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif tanpa pengaruh dari pihak yang tidak berkepentingan. Yang kedua itu pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Setiap organ perusahaan dalam PT KCIC memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, selaras dengan visi, misi, dan strategi perusahaan yang telah dicantumkan pada pedomannya. Hal ini memastikan akuntabilitas dan kemandirian dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko. PT KCIC menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk memonitor dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul, sehingga mendukung pertanggungjawaban dan transparansi dalam operasional perusahaan. Yang keempat adalah dilaksanakannya rapat rutin dan mekanisme pengawasan. Dewan Komisaris dan Direksi pada PT KCIC akan mengadakan rapat secara berkala untuk membahas kinerja dan kebijakan perusahaan, memastikan pengawasan yang berkelanjutan dan pengambilan keputusan yang tepat waktu. Yang kelima yaitu pedoman umum GCG dan Code of Conduct. Perusahaan memiliki pedoman tata kelola yang menjadi acuan dalam pelaksanaan GCG, termasuk kode etik yang mengatur perilaku dan integritas karyawan serta manajemen. Baik, untuk kesimpulan dari materi ini adalah praktek Good Corporate Governance and Development atau GCG merupakan seperangkat prinsip nilai dan praktik tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk memastikan perusahaan dijalankan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip utama GCG meliputi keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas atau accountability,
pertanggungjawaban atau responsibility, kemandirian atau independensi, serta kesetaraan dan kewajaran atau fairness. Studi kasus pada PT KCIC menunjukkan bahwa penerapan GCG dilakukan melalui penyediaan informasi yang transparan, bertanggung jawab yang jelas, dan dari setiap organ perusahaan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengolahan independen, serta perlakuan adil terhadap seluruh pemangku kepentingan. Implementasi GCG di KCIC juga didukung oleh struktur organisasi yang independen, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif, mekanisme rapat rutin dan pengawasan, serta pedoman tata kelola dan kode etik perusahaan. Dengan demikian, penerapan GCG yang baik tidak hanya meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan stakeholder dan menjamin keberlangsungan bisnis di masa depan. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.